Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk menyaksikan bersama-sama bincang-bincang santai antara debater Kristen dan para polemik-polemik Muslim. Mereka akan adu argumentasi seperti biasanya. Karena itu teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kata saya nih BAB nih. Ya. Nih. Tidak ada umat Islam yang meyakini Tuhan itu punya otak. Nah, Ya Allah, Tuhan itu memang seharusnya tidak punya otak. Tuh Ustaz. oh si Maufur Rahman. Masya Allah. Si Mauf. Hah? Mauf. Si Mauf itu. Cuma dia sendiri yang bilang Allah seharusnya tidak punya otak. Ayo, sering keter-keter di Komalku dulu itu. CP mana yang itu ya, yang profesor hadis apa dosen hadis itu? Ini, aduh, aku lupa lagi yang eksekusi kemarin itu siapa lagi namanya? Saya debat sama dosen hadis di sini di IAIN, dia ngajar. Sama CPI saya di-kick. Abang ngejebak dia murtad, lu sekalian dong nih murtadin, masa enggak? Lu nggak tanggung-nanggung. Bener. Bingung dia. Dosen hadis aja bingung. Apalagi yang awam-awam. Yang merengek-rengek tadi Pak Lidara. Yang merengek-rengek tadi perempuan korban Habib itu dari mana tuh Pak Lidara? Maksudnya apa? Yang tadi yang diputar tadi. Ini suami saya. Ini yang itu tadi. Nggak tahu dia dari mana asalnya. Nggak jelas. Istri Habaib memang itu Habib siapa sih namanya? Iya, istrinya Habaib AJ. AJ. Suaminya apa istrinya? Kan nggak mungkin kalau suaminya. Ya, AJ itu kan inisial. AJ itu bisa inisial jadi AJ. Al-Jupri atau Al-Jupri, Al-Jabar. Marganya apa tuh? Al-Jabar aja. Marganya apa tuh? Nggak tahu. Bisa jadi AJ itu agak-agak Joban lucu, atau apa gitu. Bisa juga lucu ya. Kita kan mengatakan yang sebenarnya beginilah terjadi di iman kalian. Kok perempuannya justru yang mencak-mencak? Kalau AJ itu singkatan dari Arab jahil kan nggak mungkin. Anak jaing bisa anak jaing. Terima kasih lah, terima kasih ya. Ternyata begini, murtad, bukan mencak-mencak. Dibilang kita hujan, kita pakai dalil. Itu tadi mak nangis tuh istrinya Habib tuh kenapa? Al-Jonathan Nandar. Al-Jonathan. Al-Jonathan maksa banget ya. Maksa banget. BAB. Mereka kalau diskusi cuma bisa begitu. Bisanya begini doang. Onta. Tuh. Enggak, mereka kalau itu mereka kalau iya, mereka diskusinya cuma bisa begitu doang, data nggak ada, cuma Bang CP. Bang. Coba lu gedein layar gua, si BAB mana BAB? BAB, lu terjemahin BAB. Duh, mata gua udah rabun. Ayo. Mata gua rabun disuruh baca kayak kecil. Matanya BAB udah mata rabun atau umi. Azim jiddan. Mata falam manakah udakhiluhu kulluhu fi irhawalam takun taqawi alaihi imra'atun falam tatakallam faqala laha ay syai'in had khuruj min
Badi qalat bi abi anta wahal ada hal Rosail nambah kecil lagi. Nggak kebaca lagi. Ar-risalat salasatun asyaratun. Oh, 13. Kitabun Mufakharajatul Jawari. Wa gulaman. Wa gulban ya. Wa gulban. Wal gulman. Terjemahin bang. Ibu Padilla masih encer banget. Ada perempuan, jikalau laki-laki dan perempuan, wakana ma'ahu, kemudian apa tuh? Seorang pria menikahi seorang perempuan dan padanya ma'ahu bersamanya mempunyai beban. Ya, bebannya sangat besar padanya. Kepadanya azim, ketika dia berhubungan badan dengannya, dia membuat marah dan perempuan itu tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia tidak berbicara. Bagaimana kabarmu? Iya. Berbicara, maka berkata, qala laha ayyu syai'in. Baginya, maka berkata baginya tentang segala sesuatu, tentang segala suatu hal yang keluar dari belakang. Dari belakangmu. Setelah dia berkata waqalat kepada ayahku. Ini ayahnya siapa? Enggak tahu. Ya, siapa? Pada ayahku, kamu biabi anta. Kamu kepada ayahku, kamu wahal. Dan ada hal tuh. Apakah kamu mengizinkan masuk? Bukan. Ya, apakah ada sesuatu yang masuk kayaknya? Dari belakang. Dari belakang. Apa yang masuk dari belakang? Enggak, itu pasal penggugat dari tadi yang gitu-gitu terus dia bawa. Ada tadi yang panjang-panjang itu. Syarah hadis Muslim geblek betul. Ya, ada yang lihat apa? Nonton gambar terus muncrat. Rata-rata yang dari belakang terus yang dibawa-bawa sampai penggugat. Curiga aku sama Ini kitab ulama loh. Ini kitab ulama ini. Surat Al-Jahiz. Itu dari ulama, buku ulama itu. Masa ditolak sih? Enggak, Pak Sang penggugat ini kayaknya hobi main belakang ini. Dari tadi yang gitu terus dia bawa. Itu dia, makanya Umi bilang, Umi curiga kayaknya sama Pak Sang. Saya juga curiga. Dari tadi yang gitu terus dia bawa. Kalau kayak nggak tahu gue kan mancing yang di bawah. Kan gue mancing yang di bawah biar naik. Itu dari tadi yang dibawa yang main kuda-kudaan terus. Dia nggak tahu. Ada Bu Sofi, Bunda Sofi. Shalom. Ini kalau Shalom. Kalau yang di hadisnya itu kemarin tuh Bu Sofi di situ tuh nggak ditegur-tegur. Nggak ku perhatikan. Betul, nggak ku perhatikan Bunda Sofi mana Bunda Sofi. Nggak ku perhatikan layarku. Ngelihat apa komentar-komentar aja garis putih gitu dan nggak terlalu kebaca bener. Mana Bunda Sofi ini? Bikin kacamata dong, BAP. Bu Sofi. Iya Pak Sang penggugat ini. Shalom Bu Sofi. Main belakang terus. Tidur kayaknya. Tidur Bu Sofi ini. Emang Sang. Iya, gua baru pulang. Kenapa? Oh, baru pulang. Iya, dari tadi di pojok aja nggak kelihatan. Bermandi. Tapi Allah sholat loh. Take a bath. Daniel, Allah tuh sholat. Ya benar. Hah? Allah tuh sholat. Allah sholat. Nih dengerin. Iya. Iya sholat memang. Nih. Allah sholat. Nah, ini supaya kita tahu. Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Betul, baru udah lama gue tahu itu kalau sholat itu solu itu. Allah sholat.
Ini supaya kita tahu Allah sholat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sholatnya Allah gimana? Dia pakai bahasa apa itu Allah sholatnya? Syafi'ikah? Iya. Kalau saya mikir berarti Muhammad itu Allahnya si Allah, Tuhannya si Allah. Wong dia berdoa Iya, kepada si sholatnya Nabi. gimana? Kalau sekarang kan umat Islam Ya Nabi. sholatnya nyungsep. Ya Nabi, berilah hamba kemuliaan untuk mengatur ciptaan hamba ini. Ya Nabi. Ya, dia berdoa kepada Nabi. Tapi Daniel, kalau kita membahas itu, mereka bilangnya apa? Itu bukan Allah berdoa. Itu Allah itu sangat memuliakan, sangat memuji Nabi katanya. Allahnya Udah sekarang itu pakai sarung apa pakai Allah lagi gamis sholat itu? Jumat. Allah jadi khatib sekarang. Pakai sarung. Allah sholat pakai sarung, pakai kopiah, Ke pakai masjid gamis. pakai sendal. Pakai koko. Enggak, kira-kira sarungnya cingkrang enggak Pakai sarungnya? kolor itu ya. Sarungnya Ya cingkrang cingkrang pasti. Di atas cingkrang di atas brewokan. mata kaki. Iya. Di atas mata kaki berewokan Jidat benar. Iya, hitam, betul. pakai jenggot. Aduh, mati deh gua. Mati dah gua. Aduh, ya ampun dah. Malah Allahnya sholat kepada Nabi. Berarti Nabi lebih tinggi dong daripada Allahnya. Itu benar nggak sih Daniel, artinya seperti itu? Allahnya sholat kepada Nabi? Bener, Sholat orang Syiah itu juga artinya ngeyakinin kayak sholat. gitu, bahwa Allah dan malaikat tuh sholat ke Nabi Sholat Muhammadnya. berdoa, sholat itu Arti maknanya kata solu berdoa. itu memang sholat. Beda Umi. Kalau solu itu dibilangin berdoa, doa itu ya doa bahasa Arabnya. Doa ada, tapi sholat itu artinya juga doa. Sama. Itu karena Sunni, nggak belajar hafes. Doa juga doa. Beda, rahmat itu berbeda, sholawat itu rahmat, nggak ada berbeda, rahmat di situ. sholat itu berbeda, Sholat rahmat ya rahmatan. pujian Berarti juga bener. berbeda. Beda. Berarti Pujian benar itu Allah rahmat, berdoa pujian. artinya. Hamdu perpujian. Berdoa, sholat. Oh, Makanya kalau dikoptik kan sholat namanya. Sholat artinya berdoa. berdoa kan? Kayak mana itu Babe nggak itu gerak, Be? sholat atau sirkus, Be? Ada loh sekarang sholat Ini begitu. ngapain ini? Nih. Ada sholat begini. Sholat Bu. Aduh. Saya kirain itu tiang. Coba Pak. Saya kirain patung Sholat. loh. Kirain patung singa. Apaan patung singa tuh? Nih. Tuh. Mana? Guys, Astaga kaki di atas. Aduh, apa itu? Nah, itu lagi Astagfirullah. pemanasan silat itu. Astagfirullah. Oh itu Astagfirullah. sholat kungfu itu Seimbangannya bagus ya. Itu lagi silat Seimbangannya itu. bagus. Iya salto bener. Masya Allah, sampai gitu. Masya Allah. Salto. Pak Bom bisa nggak sholat kayak gitu 100.000 nih? Nggak, maaf. Nggak mungkin bisa. Pak Bom langsung geleng pala dia. Ada kurang ajar lu ya. Pak Bom tuh bisanya menggelinding. Dia cuma Pak Bom bisanya menggelinding. kalau dari atas Babe, Pak Bom Ini murid bisanya kurang ajar menggelinding. nih. Masa gurunya dia suruh bisa nggak sholat kayak gitu? Kasih 100.000. Menggelinding dia bisanya menggelinding. Masa gurunya disuruh kayak gitu? Pak Bom ya, Pak Bom kalau diluncurkan dari puncak ya turun terus menggelinding dia. Nggak berhenti kelintingannya. Bogor. Dia ngebayangin Pak Bom yang sholatnya kayak gitu. Kalau masih muda lah, 25 tahun yang lalu mungkin bisa. Ini 500.000. Ah, Pak Bom, bisa kayak gitu enggak? 500.000 katanya itu di Kecil bawah. kali 500.000. 500.000. Kalau itu di bawah itu.
Coba tadi Babe Lidara. Itu tadi yang Nih. perempuan tadi. Nih. Begitu tuh. Nih. Astaga. Itu serius itu. Aduh. Astaga. Aduh. Ya perempuan lagi. Oh, itu kaki tuh. Aku pikir singa tadi. Tapi kok Akhirnya ngantuk loh tadi bentuk singa kan, bentuk apa ya? kok roknya nggak jatuh? Aduh. Iya, kok nggak jatuh ya? Aduh. Astaga. Salto. Lagi tuh. Salto lagi. Astaga. Nah, kalau ini jatuh, ya. Burungnya kelihatan. Oh, itu latihan biar pas kena mataharinya. Gak bahaya tak? Itu kayaknya mungkin juara Itu sholat gaya baru ya. Jadi Progresif bukan satu mungkin, orang melakukan itu ya. Lo bukan banyak, di banyak ya. tempat. Di banyak tempat. Sholat ala apalah itu? Itu ala jungkir balik. Itu Halo belajar. mamanya yang terkasih semua, selamat Ya, siang. shalom. Itu kayaknya Siang, belajar shalom. ini loh, meniti Siang, jembatan Sirotol Mustaqim. Bunda Sofi apaan Bunda Sofi? Tadi mana tadi Bunda Sofi? Ngeri kali ya. itu di Itu rumah besar. salto. Loh, Aduh, Bu parah. Sofi Babe kemana? Lidara, Salam Pak Bombong. Shalom. Buronan. Shalom, Pak Ini John. tampang buronan nih, tampang buronan 1400 tahun. Makan Quran. Makan Ini CIA Makan kok, Pak ayat. John. CIA kok, makan Pak ayat John, persusuan. Makan ayat persusuan. Quran persusuan ya betul-betul. Bunda Sofi tadi dikatakan sama orang-orang Warnas, katanya Bunda dari wajah Bunda Sofi itu sama Rifa, cantikan Rifa kemana-mana katanya. Waduh. Aduh, biarin Saya tahu. aja sih Pak. Nggak usah dibawa-bawa, biarin aja. Biarin. Orang itu. Aku Iya, tapping. biarin aja. Aku tapping. Lah, Rifa nenek-nenek, Bu Sofi masih muda. Gimana sih ya? Biarin aja lah, orang itu sudah sangat panas. Sudah nggak bisa mempertahankan argumen. Itulah lagi. Menyerang Lagian pribadi. tetenya udah goyor-goyor. Tetenya goyor-goyor. Sorry. Astagfirullah. Tapi lo tete manis. Oh, Tete manis, ya. Tete manis ya. Tuh. Kok gitu ya? Hatiku nih kalau ada Bu Sofi santrap semua nih orang. Ditelan hidup-hidup ini orang pada. Nggak dikasih naik. Siapa bilang Uni Rifa cantik? Muka kayak alien gitu. Siapa yang bilang dia cantik? Orang Wadas. Mukanya kayak alien gitu. Orang Itu Wadas. fotonya yang lagi telanjang bulat itu Ya. dikira nggak ada videonya sama saya. Udah kulihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Iya. Berarti level mereka ya Rifa itu lah. Goyor-goyor nggak bro? Berarti selera mereka ya itu. Tralala deh. gimana otaknya nggak mesum nih? Kenapa sayang? Bahkan terganggu isi otaknya, isi otak terganggu yang diikuti, didengari, dibaca, Diciumin.
Tegang isi otaknya. Isi otak terganggu yang diikuti, didengari, dibaca. Otaknya kotor bener ya. Orang mana itu? Orang Pakistan itu. Ya ampun. Iya, udah tua lagi jenggot putih. Selang sapi digituin juga, selang sapi. Nanti ngaku juga tuh dari Yaman. Dari Yaman. Ngeri kali lah video-video nih. BAB jangan ngomong Yaman mulu lah BAB. Ah, Itu loh. Yahmar ente, Yahmar. Yang agak-agak aneh-aneh udah tua itu kan rata-rata orang Yaman. Ya justru kalam Yaman. Yahmar. Di sini sudah ada panggilan ke Dewa Hubal nih. Gede suaranya di sini. Oh, apa anakku? Naik. Babe Lidara, saya mau nanya nih. Muslim naik. Babe Lidara, saya mau nanya nih. Babe tahu nggak kapan Arab atau Mekah khususnya ada peradaban? Kalau Rab Jono kan mengatakan ya pada waktu abad berapa gitu ya, itu kan belum ada manusia di situ katanya. Abad ke-8. Abad ya, ke-8. Tapi sebaliknya, Mekah ada kapan? Yang saya tahu kan orang Arab itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan nomaden. Iya. Abad dari abad ke-5 sampai abad ke-8 itu Mekah tidak ada kehidupan karena cuma padang pasir, nggak ada air, nggak ada apa. Nah kemudian barulah datang orang-orang yang mengembara di sana, baru mereka membuat kan mereka hidupnya nomaden, pindah-pindah, pakai kemah, pakai ya tenda-tenda itu. Nah mereka pindah-pindah ke sana untuk mencari kehidupan. Baru kemudian air zam-zam itu pun digali. Jadi tadinya nggak ada kehidupan di situ. Baru kemudian bangsa ini yang datang, orang-orang Yahudi dari Yaman datang ke situ. Makanya bangsa Arab itu nenek moyangnya sebenarnya orang Yahudi setelah diteliti. Termasuk raja-raja Arab dari Raja Faisal dan segala macam. Makanya mereka yang orang Yahudi itu adalah namanya kalau nggak salah Abdullah bin Wahab siapa gitu. Makanya di Arab akhirnya terkenal dengan Wahabinya. Oke, Babe. Berarti sorry. Kalau gua abad sih ke-7 sebentar. Sebentar. Enggak. Saya nggak setuju sama Pak Lidara. Karena ngomonginnya kan soal sejarah kan. Kita ngomonginnya soal sejarah. Coba aja dibuka di Arabia Byzantium Arabica itu ya. Yang dari Apokalips Pseudo Metodius itu. Itu kan nama Mekah baru dibikin di tahun 741
Itu juga klaim si Abdul Malik bin Marwan. Iya, abad ke-8 baru ada maka. Kalau itu mah kita Nggak ada, itu cuma klaim, nggak ada itu. Jadi kalau mau bilang kapan adanya, ya gampang. Lihat aja Ratu Zubaidah itu kapan. Kan dia yang bikin air di situ. Jadi pertanyaan Nggak saya ada manusia, bagaimana bisa? Nggak manusia nggak bisa hidup. Tanpa penggugat. Pertanyaan saya adalah yang kedua. Kalau Mekah ada peradaban, bahkan dalam bentuk kemah yang berurutan misal ya, atau 50 meter satu atau 10 meter satu lah jadi wilayah sebuah sosial masyarakat di abad ke-8. Kalau kita mengacu itu di abad ke-7 belum ada, berarti cerita tentang Muhammad berarti nihil di situ. Ini loh. Nggak ada. Muhammad tuh nggak pernah ada. Berarti Muhammad tidak eksis. Karena apa? Sebuah peradaban Tidak pernah eksis. Dia tidak pernah eksis. Tidak pernah eksis Muhammad. Nggak ada. Sejak pra-Islam, bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab tidak pernah ada satu orang pun bernama Muhammad. Muhammad itu adalah julukan. Muhammad di bukan sini, nama. Kalau kita julukan. membahas Muhammad, kalau kita membahas Muhammad yang notabene ada di abad 7 di Mekah, maka kita secara tidak langsung itu kita membenarkan apa yang terjadi, membenarkan bahwa itu eksis. Nah itu. Makanya sekarang kita harus rubah cara diskusinya. Buktikan eksistensinya dulu dong. Nah itu dulu. Iya. Jadi gini Pak, membicarakan Muhammad itu bukan membicarakan orang, membicarakan julukannya. Ada orang yang membawa narasi ini untuk membenarkan dirinya, tetapi memakai nama julukan Muhammad ini. Jadi seolah-olah dibuat seolah-olah ada manusianya, padahal tidak ada. Nah orang inilah yang kita ini, yang buat-buat segala macam nih. Kita gali itu di situ, karena kalau kita kita mencari literasi apa yang dikatakan Muhammad dan sebagainya, berarti kita memberikan keabsahan tentang apa yang berarti Muhammad ini ada. Agama ini ada gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa Islam dekat sekali dengan Saracen. Kita tahu persis itu. Bahkan si Yonatan Nandar itu mengiyakan. Itu loh. Nah, mulai sedikit demi sedikit coba kita rubah cara diskusi kita sekarang. Emangnya Nandar belajar apa udah dari sih? setahun kok itu udah dari setahun kok lupa gua. Udah berubah itu dari setahun. Pertanyaan gue soal sejarah itu udah setahun lebih. Kang Gugat. Oi. Gugat gak setuju dengan Babe toh? Gak setuju loh? Gak setuju. Masalah itu berarti ketahuan. Babe. Bentar. Babe, sabar. Babe. Palidana. Wah, kemana dia? Muhammad bin Abdul Wahab itu gurunya Al Saud. Al Saud itu Raja Saud, makanya namanya Arab Saudi. Saud itu memang keturunan Yahudi. Palidana. Nah, terbentuk kerajaan tahun berapa? Bentuk kerajaan BAB. Kerajaan itu dari Muawiyah. Berapa? Muawiyah, makanya dari zaman pertama kita kenal dulu, Bang Wawan kan saya sering ngomong, emang ada sejarah Islam yang lebih tua dari Muawiyah? Itu kan selalu saya bilangin kan sama kawan-kawan Kristen. Iya, betul. Iya, dari Bani Umayyah, betul. Saya ngomong ya. Jadi gini, Islam itu dimulai bukan Islam sebenarnya. Ya, di zaman Muawiyah itu namanya juga bukan Islam. Mereka kan dikenalnya sebagai kaum Saracen. Kalau dalam bahasa Yunaninya Sarakeno itu kan kaum penjara, pencuri, perampok, ya kan? Itu kesebutannya itu. Kalau yang dalam bahasa Arab itu kan Sarik ya. Sarikin. Nah itu. Ya kalau dalam bahasa Arabnya. Itu ya Sariknya itu ada di ini ya, bukunya Ptolemeus judulnya Geografi. Nah, itu disebutin tentang kaum dari Arabia Petrae ya, suku Saracen misalnya. Itu. Nah, mereka itu memang kaum pencuri, perampok ya, penjara. Jangan sampai kalian ditipu bilangnya itu kaum keturunan
Jangan sampai dibilang itu kaum keturunan budaknya Sarah. Enggak, bukan itu. Salah ya. Itu penyesatannya si Muhammad Menahem Ali itu. Babe tidur. Ya jadi syaratnya itu bukan ini. Babe. Nah kalau soal sabar dulu. Yuk teriak mau ngapain sih? Tadi Gua juga mau bangun. Babe Biarin. Gua mau Tenang aja dulu. Kenapa? Diam Babe. dulu. Ntar penggugat, gua bela lu. Penggugat diam. Babe. Apa? Tadi penggugat saya setuju dan penggugat berarti Babe pengajar sesat. Babe salah. Kenapa? Masa orang Arab keturunan Yahudi? Salah Babe. Berarti menurut Metraton Babe pengajar sesat. Benar. Tapi salah. Masa orang Arab keturunan Yahudi? Gini, Betul nggak? Pak Bom, saya sepakat sama Babel Idara. Nggak bisa. Ayo. Berarti Karena Metraton gini, benar. kalau Al Saud Metraton itu benar. bukan Babe kalau Al pengajar Saud itu sesat. bukan keturunan Yahudi, kenapa Arab berteman sama Israel malah menyerang Yaman? Ayo. Iya, Al Saud itu ceritanya dari mana? Al Saud itu cerita dari saya mana? bukan boncengan lah. saya bukan pengajar sesat. Yang sesat yang ngomong. Pengajar sesat. Yang ngomong saya. Sekarang cerita Al Saud itu dapetnya dari mana? Dari buku, dari cerita sejarah Ada mana cerita. itu? Al Saud. Iya, Al Saud itu cerita dari mana? Peperangan dong. Nanti Sejarah waktu Al peperangan. Saud Yang tulis Arab juga, yang tulis mereka juga. dari Inggris. Saya Inggris. sengaja saya potong ya. Oke, Saya bukunya potong apa? kalian punya Silakan. bicara. Sebentar. Saya potong kalian punya bicara karena memang saya sengaja. Babe ini harus dilawan karena Pak Lidara ini ngajarnya udah sesat. Coba tanya Babe. Babe ada Yudas yang gendut gak Babe? Hah? Ada Yudas Pengajar yang sesat. gendut gak? Nggak ada. Iya, makanya saya mau tanya. Saya tanya sama teman-teman sini. Ada Yudas gendut gak? Pernah kalian Yudas gendut? Pernah lihat gak? Pernah gak lihat Yudas gendut? Pernah gak? Nggak ada. Ayo, siapa yang pernah lihat Yudas gendut? Ada nggak lihat Yudas gendut? Tahu tuh si gugat. Yudas gendut. Jadi Babe pengajar sesat ya, bahaya Babe. Jangan kau ngajar sembarangan. Ayo penggugat. Saya kira nanti kalau mau meneruskan yang di tempat saya nggak apa-apa, di tempat saya lagi gitu. Sekarang kita bahas dulu yang ini tadi ini belum selesai. Iyalah. Ya jadi ya kalau Al Saud itu memang ada sejarahnya. Saya ada bukunya sih bukan yang nulis bukan orang Arab. Justru yang menemukan itu orang Inggris kalau nggak salah. Ternyata itu memang khusus daripada nenek moyangnya keluarga Saud, dinasti Arab. Nah ini ya. Jadi di sini dinasti Saud satu terah dengan Yahudi, betul atau tidak? Nah jadi di sini bukunya ini adalah bukunya sebentar ya, saya lihat bukunya ini ada ininya. Nah, ini. Bentar ya, saya buka dulu. Sekarang nggak bisa dibuka situsnya. Untung gua sudah ini kali udah di itu kali banyak ketik aja sejarah Bani Saud gitu. Sejarah Bani Saud ya. Di YouTube aja banyak itu. Siapa yang ngeboncengnya? Iya. Ini ya sejarah makanya gini kenapa pencetakan Al-Quran itu besar-besaran di tahun 1924 gitu kan. Itu kan harusnya dipelajarin tuh sama mereka. Penyeragaman bacaan. Ya kemarin ada seorang ustadz ya kan naik ke tempat saya. Saya tanya, bisa nggak tunjukkan kepada saya
Quran di Japan Diponegoro atau di 1910. Oh ada, di Aceh ada di museum. Sama persis dengan yang sekarang ada. Tuh, selalu seperti itu. Nah, coba Bukan nggak mau. Bang itu. Bang CP. Nah, cara saya nggak tahu cara menyangganya. Saya nggak tahu cara menyangga sama Bukat. Ketika dia ngomong begitu, ada di ini. Gimana? Silakan. The Byzantine Arab Chronicle 741. Nah ini, ya, gampang kita silakan. Ya. Nah. Nih. Abdul Malik, ya. Ini dia yang buat nama ini. Dia yang buat. Ini nggak pernah ada. Jadi kota ini nggak pernah ada di seluruh dunia, ya. Tapi dia bikin cerita, narasi dia ada gini. Abdul Malik, nih, dia bikin. Ya, dia sendiri aja dia akhir dapat berapa nih? Akhir dapat ke-7 kan. Nah kalau kita lihat tanpa Ratu Zubaidah itu Mekah tuh nggak bakalan ada yang tinggal. Nah ini makanya mereka mengklaim cerita tentang Abraham, lihat ya. Nih, the home of Abraham, as they think, which lies the Ur of the Chaldees and the city of Haran. Karas. Ini bukunya. Ya. Nah, jadi kalau saya agak-agak ini juga. Ya, di Byzantine bahasa Arab Chronicle 741. Ya. And it's Eastern source ini. Masalahnya Gad, nenek buyutnya Muhammad tuh diklaim memang orang Yahudi. Jadi dia punya kakek itu kan Abdul Muthalib. Ibunya Abdul Muthalib itu orang Yahudi. Itu dalam silsilah mereka. Ya, makanya nih. Itu Abdul Muthalib itu bukan nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu gelar. Nih, ya. Ini dinasti. Betul. Abdul Muthalib itu gelar. Nama aslinya bukan itu memang. Iya, bukan. Saibah. Nih, melacak. Melacak Muthalib kan begitu kan? Iya. Nih, melacak asal dinasti Saudi dalam silsilah resmi kerajaan Saudi di dinasti itu, Pak. Iya. Nah, tahun 1175. Ya, mereka masuk. Ya, 1175 Hijriah. 1744 Masehi. Nah, ini yang melacak ini namanya orang Inggris. Bukan orang Arab, Sakhir namanya. Nih makanya sekte Wahabi dan dia dibunuh. Ya karena Saud itu nikahin anaknya Muhammad Abdul Wahab itu. Iya, ini HTTP-nya Farid Wijdan ya. Ada di sini penelitian dan penelusuran Muhammad Sakhir. Seorang yang akhirnya dibantai sama rezim. Dibantai, ya. Dia menyelidiki ini, makanya akhirnya dia dibunuh. Nah ini ininya. Dibunuh sama orang Arab. Namanya Muhammad, nenek moyangnya itu Muhammad bin Abdul Wahab, seorang Yahudi yang berasal dari Turki. Makanya sektenya sekte Wahabi. Berapa kesaksian keluarga Saud merupakan keturunan Yahudi, yaitu pada tahun 1960 Saud Al-Arab, sebuah stasiun TV di Kairo, Mesir, dan satu stasiun TV di Yaman, di Sanaa, telah mempublikasikan bahwa keluarga Saudi adalah keturunan Yahudi. Baik, Raja Faisal Al Saud pada masa itu tidak dapat menafikan bahwa keluarganya sangat berbaik hati kepada Yahudi. Bahkan di koran Washington Post tanggal 17 September 1969, dia menyatakan
ya yang menyatakan Raja Faisal Al Saud sendiri bahwa kami keluarga Saud adalah saudara Yahudi. Kami tidak setuju dan menentang siapa saja dan para penguasa di semenanjung Arab ini yang menunjukkan pertentangan terhadap Yahudi. Makanya sekarang MBS itu ya membebaskan semua jadi modern. Nah ini ya, kemudian ini merupakan deklarasi Raja Faisal Al Saud bin Abdul Aziz. Hafiz Wahbi, seorang anggota Dewan Penasihat Kerajaan Saudi, menyatakan dalam bukunya yang bertajuk Semenanjung Tanah Arab bahwa Raja Abdul Aziz Al Saud sebelum meninggal pada tahun 1953 telah menyatakan bahwa ajaran kami adalah paham Wahabi. Mendapat tentangan dari kabilah Arab, kakek kami Saud Alwal telah memenjarakan ketua kabilah Mater. Ya. Jadi di sini pengakuannya sendiri bahwa mereka adalah keturunan dari Yahudi, yaitu nenek moyangnya bernama Muhammad bin Abdul Wahab, seorang Yahudi berasal dari Turki. Itu sejarah Yahudi. Tapi kalau sejarah memang belum ada sampai ke abad 9. Kena mute B. Jadi sejarah Mekah itu kayak si penggugat katakan memang itu belum ada ya. Sampai abad ke-8 belum ada Mekah. Tapi setelah ada kerajaan Al Saud ini baru diketahui bahwa nenek moyangnya adalah orang Yahudi. Berarti intinya nama Muhammad itu sebenarnya bukan menyatakan kepada seseorang, tetapi kata Muhammad itu sebuah gelar bagi seseorang, entah itu siapa, ya, atau mungkin orang suci, atau siapa, gitu ya. Kalau saya sih, kalau yang dikatakan terpuji hanya satu ya, Yesus Kristus lah ya. Seperti itu Pak Babe ya. Iya, betul, setuju gue. Nah, makanya ini gini, sebentar gini. Makanya si Abdul Malik bin Marwan itu kan bangun Dome of the Rock bentuknya kan kayak gereja. Benar nggak? Kayak gereja Katisma itu. Ya kan? Nah disitulah nama si M itu pertama kali muncul. Sebelum itu nggak ada yang kenal nama si M. Bagaimana? Kalau di gereja nama si M itu tujuannya kepada siapa? Yang terpuji dalam gereja itu siapa? Kalau menurut orang Kristen? Iya, udah selesai. Yesus kita berkasih. Iya. Markus 14:61 selesai udah. Iya, karena masjid-masjid sekarang kubahnya kan niru gereja-gereja zaman dulu. Sebentar, Pak Bom, kenapa Babe tadi? Kenapa Babe? Hah? Mana Pak Bom? Ya. Babe kenapa tadi? Ngamuk-ngamuk kenapa Babe? Enggak, kemarin kita diskusi, saya dan Babe dibilang pengajar sesat. Oh, kira apa? Langsung open saya camp. Jujur ya. Saya sudah nggak peduli ya. Saya tantang apologet selain grup yang di atas ini ya. Saya tantang kalian apologet, kita bahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian open kamera. Saya tantang kalian, kita buka Alkitab aja. Daripada kita ribut antara denom. Lebih baik kita bahas Alkitab ya. Daripada kalian saya pengajar sesat. Jangan main-main dengan saya ya. Bilang saya pendeta palsu, penipu, pembohong. Saya tantang kalian semua ya, apologet kurang ajar ya. Bikin ribut antar denom saja.
Orang mau cari jiwa, kalian bikin ribut saja, pengajar sesat. Kalau kau bisa jawab pertanyaan saya tutup channel saya. Saya bunuh tuh HP saya semua tuh. Ya, ingat pertanyaan saya satu ya. Kejadian 7 ayat 6. Kenapa sampai hari kiamat itu 7 hari baru langsung air bah? Saya minta 7 kitab, 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Kalau ada yang bisa jawab, saya tutup channel saya. Ya. Kalian bikin ribut denom saja. Semua baku ribut antar denom, tidak cari jiwa, cuma tahu ribut saja. Bicara sesat bidat. Ya. Kalau mau ketemu saya ada di Jakarta. Saya nggak peduli dengan kalian. Saya saja sampai sekarang saya belum pulang gara-gara segala sesuatu jadi rencana, jadi ambruk semua. Jangan main dengan saya ya. Saya ini orang mantan nakal. Saya sudah bertobat. Kalian yang bilang saya pengajar sesat, ketemu saya. Orang sudah tahu selama 5 tahun saya mengajar. Saya nggak pernah mengajar orang sesat. Masa saya Tritunggal dibilang sesat? Saya tanya sama Pak semua dulu. Apakah saya pernah mengajar sesat? Masalah Tritunggal salah? Secara aman. Hah? Jangan ada kata-kata bilang saya sesat ya. Kalau Anda bilang saya sesat, mari kita bahas Alkitab. Jangan bilang saya Protestan bidat sesat. Setan kalian semua itu. Jangan bawa nama saya pedenom gereja, ya. Jangan bilang-bilang saya ya. Kalau mau kita bahas Alkitab supaya siapa yang tahu siapa yang sesat, siapa yang bidat, siapa yang meluruskan ajaran para rasul. Babe, coba disebut saja namanya yang bilangin Babe sesat itu biar datang orangnya gitu aja. Saya maunya kita ketemu saja, langsung kita ketemu, baru kita langsung bahas. Biar nanti saya undang orang-orang gereja baru kita bahas siapa yang kepalanya botak, siapa yang bodok, ya. Saya bukan apa, tapi saya dibilang sesat bidat. Saya nggak suka saya dibilang sesat bidat. Kalau saya bidat, sesat saya di mana? Ya, jangan bilang-bilang saya sesat ya. Saya nggak pernah sesatkan orang. Justru saya mencari jiwa supaya dimenangkan, ya. Saya tidak mau sombong, bukan. Tapi jangan bilang kami ini sesat bidat. Kami mau cari jiwa supaya orang mencari Tuhan Yesus. Bukan gereja yang menyelamatkan, Yesus. Kalau mau mari kita bahas Alkitab. Saya nggak peduli Anda siapa. Kok aneh, kok saya dibilang sesat, kok pengajar sesat. Tritunggal sama-sama kok bilang sesat bidat. Aneh, ya. Teman-teman yang Protestan, Pak Bobo mengingatkan, saya tiap hari dapat WA terus. Tiap hari anak Tuhan menangis. Cuma kita bisa doa. Jangan ya, nonton channel-channel yang sesatkan bidatkan orang. Protestan tidak bidat. Ya. Protestan tetap Protestan. Ya. Lanjutkan. Jangan bilang Protestan sesat. Kalau ada bilang Protestan sesat, naik sini. Kau jawab pertanyaan saya. Kalau kau bisa jawab, saya tutup channel saya yang ada 1.200 video. Saya akan tutup channel itu. Ya. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan saya ya. Saya tantang kalian ya. Setan kalian ya. Taunya bilang Protestan bidat setan. Bom-bom pengajar sesat. Pak Bombom Jangan itu, ya bilang sesat ya. Pak Bombom, nggak usah marah-marah. Itu sudah dari denominasi gerejanya. Kita nggak perlu memperuncing itu. Iya Bu Sofi, tapi jangan. Kalau mau bilang sebut Nah, Pak, namanya. mereka itu di dalam itu bukan salahnya Metatron atau salahnya Agatha atau salahnya orang-orang ortodoksi ya. Karena memang ajaran gerejanya itu dari pusat memang menganatema semua di luar Katolik dan Ortodoks. Ya, itu saya punya video. Bu Sofi, saya juga ortodoks Bu Sofi. Betul Bu, betul. Makanya saya nggak pernah menyinggung itu. Makanya saya bilang Pak Bombom. Kalau Koptik tidak pernah menganatema. Betul. Jadi saya punya videonya. Memang itu mereka menganatema. Ya, jadi lebih baik kita tidak usah memperuncing itu Pak Bombom. Kalau saya bilang sudah biarkan saja. Ya. Saya ingatkan untuk anak-anak Tuhan yang Protestan yang sama dengan saya, dengan Bu Sofi dan semua. Jangan ada karena satu orang bikin ribut, ya. Itu harus ada surat dari Vatikan atau surat dari mana bilang kami bubar. Ya jangan ya. Saya tiap hari WA saya ini punya bukti banyak. Mereka selalu bilang Pak Bom, tolong kasih tahu Bu Sofi. Tapi saya nggak pernah mau rubris, ya. Kalau ada coba satu orang bilang saya punya nama, bilang saya sesat ya. Saya datangi kau. Tahu, tapi saya Al-Hayat itu memang kita berdiri di atas kesatuan tubuh Kristus. Betul. Hal seperti ini tuh saya bicarakan di luar, ya, sama seperti kemarin ketika pertemuan dengan beberapa pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan, kami membicarakan hal ini, tapi bukan di media sosial, ya. Jadi kalau kalian pikir saya tidak tahu, kalian keliru, ya.
Tapi saya lebih baik memilih diam karena ada banyak orang pintar tapi tidak banyak orang itu yang punya wisdom, kebijaksanaan ya. Jadi berhikmat mana yang harus dia katakan dan mana yang tidak harus dia katakan. Ya, makanya nama saya Sofia. Artinya saya bisa membedakan mana yang harus saya publish omongan saya di muka umum di media sosial, mana yang tidak perlu saya publish yang saya lakukan diam-diam atau yang saya lakukan tidak di media sosial. Ya. Saya rasa itu Pak Bomom, saya rasa nggak perlu kita perpanjang lagi. Iya, betul. Biarkan saja, kita maafkan saja, ya. Betul, Bu. Kita lanjutkan aja yang lain. Silakan CP. Iya, tapi Ayo begini Abdul, teman-teman ya. Abdul, naik dong. Abdul, kasih tau Suma ya. Saya itu sudah telepon Suma berapa kali. Kalau mau sekarang saya telepon. Suruh Telepon lagi Babe, telepon. Suma Telepon, dengan Babe. Ardiansa, ya Ustadz Suma sama Ardiansa kasih tahu. Saya dengan Palidara kami kemarin sudah Zoom. Kami mau nantang kalian. Siapapun kalian. Ya. 2 lawan 2, H2H. Saya nggak peduli sama kalian. Kami para apologet, apologet. Apologet itu kan Apolos artinya. Kok apologet Islam? Bre, Bu Sofi, apologet itu kan Apolos. Kok kalian jadi Apolos sih? Saya kan sudah pernah menantang Goblok, Zuma. Saya sudah pernah sebentar Pak Wawan. Saya sudah pernah menantang Zuma waktu itu debatnya dalam bahasa Arab. Ya, jadi Brother Ahmed dengan saya, kamu maju, saya bilang. Lalu yang maju cuma si Waifin aja. Saya bilang saya nggak mau, saya mau congornya Zuma buka masker. Ya. Iya. Karena dia selalu mengatakan bahasa Arab, bahasa Arab. Kita mau lihat nih, bener-bener bisa nggak sih dia ngomong bahasa Arab? Dia nggak berani maju, dan itu sudah 2 tahun lalu udah disampaikan Pak Erben. Pak Erben udah mengatakan saya Bu nggak Sofi, mau. kemarin itu waktu 3 bulan lalu kalau nggak salah kusikat dia pakai bahasa Arab, saya di-kick di komalnya. Iya, makanya saya bilang Atau gini Rifa, udah, Zuma tuh nggak ada yang Bu bisa Sofi. bahasa Arab. Bu Sofi, nanti saya dan Bu Sofi, Rifa dan Zuma. Ayo, Tuhan atau hantu? Nggak kelas lah Pak. Pak Zuma sama Pak Bombong. Jangan menurunkan level lah. Bu Sofi masa sama Ajar dia sama tuh, dia. saya menantang pendeta-pendeta. Giliran saya, 3 pertanyaan saya dia belum jawab. Makanya saya telepon sudah 1000 kali. Nggak angkat-angkat Zuma itu. Ya Rifa, Zuma nggak kelasnya Bu Sofi sama Pak Bombong. Ngapain merendahkan Ajar itu. Kami dengan sombongnya kami menantang para pendeta-pendeta apologet Kristen. Kamilah apologet Islam. Aduh. Apologet itu Apolos. Weh. Ambil curi. Raja debat aja kemarin kasih hancur mereka kok. Aku justru pengen CPI malah sama Zuma. Coba kita lihat bahasa Arabnya lebih jago mana. Iya, mantap, iya. Coba CPI. Dia baca Daniel. kitab juga amburadul. Sabar, saya telepon dia dulu ya. Sebentar. Sini saya turun. Buruan Pak Bombong. Halo. Bentar, gua teleponin lo. Ini Iya, harus iya, klik iya. cepat ini Zuma ini. Tinggal dia bikin video, bikin tipe orang aja. Mana Ya, Zuma? kalau Rifa sama Bunda Sofi akhirnya nggak diskusi, hujat-hujatan iya. Tuhan kita dihujat sama dia, pasti itu. Saya tanya, emang sejak dulu Rifa itu kalau berdebat emang pernah sampai akhir? Nggak pernah kan? Gak pernah. Nggak pernah orgasme. Zaman di Zoom nggak pernah kok. Mana pernah dia Ujung-ujungnya berdebat kick. sampai akhir? Iya, Dia kalau ujung-ujungnya Bu dia Sofi, keluar karena Bu menghujat. Sofi, kalau Rifa itu ujung-ujungnya nanti dia menghujat supaya sengaja dia keluar. Kayak kemarin kan, dia menghina ibunya siapa? Pak Bombong, betul sekali. Iya, dia tuh begitu. Berapa kali dengan saya juga, dia melarikan diri. Rifa itu. Ini, Suma nggak angkat ini, Suma ini, Daeng ini. Nggak angkat dia. Nggak bakalan dia mau angkat ini. Si Rifa itu pernah kan debat karena dia tidak bisa menyanggah, dia tunjukkan gambar Yesus disalib telanjang dengan ada teteknya. Gila kan? Ya dibuanglah. Mereka itu memang sudah keterlaluan sekali loh menghujat ketuhanan kita.
Dia udah nggak telepon dia. Dia cuma kirim-kirim videonya saja, hartanya, apanya semua dikirim. Nggak bakalan itu. Yang dibawa kadron, kasih tau semua ya, bom-bom tunggu dia ya. Tiga kali pertemuan saya terakhir dia lari nggak jawab pertanyaan saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya, termasuk surat Al-Jin, ya 72 itu. Dan termasuk surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Dia belum nggak jawab pertanyaan saya. Padahal pertanyaan itu saya belajar dari para teman-teman Islamologi. Belum saya jawab pertanyaan saya yang penggugat punya terakhir. Belum. Ayo, Katron, naik ayo, minta permintaan, biar nanti saya turun. Ayo, kalian naik sudah. Ayo, siapa mau naik? Cipi, Daniel, ada yang naik, aku turun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak ada yang turun berani, juga. nggak ada yang berani. Ayo naik dulu, nanti kita gantian. Itu Nabi Yesus dibawa kalau mau naik lah. Ayo, sudah daripada ayo udah kita diskusi ayo. Kan wajah gua Nggak ada lu yang sudah berani. tahu, mari sudah. Ayo. Nggak Ayo, ada mau yang ketemu berani, juga nggak ada mari yang berani. ketemu ayo. Ayo. Kalian kira saya takut? Gua nggak pernah takut orang ya. Aku punya satu pertanyaan ya. Mungkin kan kalau ke CPI kan lebih mengerti Al-Quran ya dalam bahasa aslinya. Ketika aku membaca Quran ya, terutama terjemahannya ya. Pertama kita notice bahwa Quran itu tidak disusun secara kronologi, acak-acakan. Betul nggak? Kisah atas sama bawah, ayat atas sama ayat bawah itu nggak ada hubungan. Ya betul. Ya, itu yang paling kelihatan sekali. Kisahnya tuh acak-acakan di mana-mana. Lalu mereka berkata ini 5 ayat dan sebagainya. Tuh tiap kali Al-Qur'an ini turun. Itu yang pertama kali. Ceritanya tuh nggak kronologis. Beda kalau kita baca Alkitab. Penciptaan pada mulanya, bagaimana kisah penciptaan, kejatuhan manusia. Secara runut kita bisa melihat benang merahnya. Dari situ kemudian cerita bagaimana Mesias itu dijanjikan lahir. Itu turun-temurun terus tuh. Mulai dari Adam, kemudian Set, ya, kemudian Nuh, ya, kemudian Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, baru sampai kepada zaman Israel. Israel pun dijalankan runtut. Mulai zaman hakim-hakim, 400 tahun, sampai zaman raja-raja, sampai akhirnya ditutup pada kisah pembuangan, ya, sampai yang kerajaan selatan dibuang ke Babilonia, kembali dari pembuangan Imam Esra dan Nehemia, lalu diceritakan sampai Maleaki, bagaimana mereka menantikan Mesias sejak zaman Adam. Ini ceritanya urut bisa kita lihat. Lalu ketika di perjanjian baru kita bisa melihat bahwa para rasul menjadi saksi semua nubuatan mengenai kedatangan Mesias itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya, waktu saya notice bahwa terjemahan ini juga kata-katanya tuh aneh. Saya selalu mengatakan begini di CPI ya dan teman-teman Kristen. Kalau Anda itu kenal sama seseorang, Anda kenal sama saya nih, misalnya Anda sering berkomunikasi dengan saya, Anda sering teks WA sama saya atau Anda sering telepon dengan saya. By text aja lah ya, jangan kalau telepon kan suaranya pasti kelihatan ya saya apa enggak. Anda pasti notice Anda bicara itu dengan saya atau dengan orang lain, betul nggak? Karena sering kontak. Sebagai contoh nih ya, kalau Anda itu baca Alkitab, Anda tahu bagaimana caranya Tuhan bicara. Ketika Anda membaca Quran, saya langsung mengerti bahwa perkataan di dalam Quran ini pasti bukan perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Betul apa enggak? Saya kasih ada contoh satu kasus. Kalau Anda itu pengen tahu uang palsu, saya kasih tahu Anda pergi ke bank, Anda tanya sama teller bank, dulu zaman belum ada mesin, bagaimana caranya mereka membedakan antara uang asli dengan uang palsu? Mereka itu akan diekspos kepada uang asli. Akan disuruh pegang, disuruh cium, disuruh raba, disuruh nerawang, disuruh terus-menerus meraba, terutama dengan tangannya. Supaya ketika mereka menghitung, kalian tahu kan kalau teller bank itu menghitung, ada satu yang nyelip itu di antara puluhan lembaran kertas yang mereka hitung, ada satu yang palsu. Mereka tuh bisa ngeraba dengan tangannya. Mereka ngerti mana yang palsu, mana yang asli. Ya, sama seperti kalau Anda beli nih, misalnya tas Hermes asli dengan tas Hermes palsu atau LV asli dengan LV palsu. Mirip, betul? Kalau Anda tidak pernah pegang yang asli,
Anda dikasih palsunya di Tanah Abang yang mungkin harganya ya mungkin 500.000 atau 1 jutaan, mungkin Anda nggak tahu, betul nggak? Karena yang aslinya Anda nggak pernah lihat. Ada satu kisah nyata, ya, contoh. Seseorang ini dia bunuh cewek, dia diperkosa, dirampok, harta yang diambil dibunuh. Lalu dia itu mencoba membalas teks dan email keluarga dan teman-teman si cewek ini. Di email mamanya, oh ma aku baik-baik saja kok, kan biasa orang gitu kan. Dia nggak tahu kalau anak ini mati gitu loh. Karena HP-nya itu dibawa, mayatnya dibuang ke sungai. Ini kisah bukan cuma satu ya, beberapa kisah kriminal yang aku baca. Lalu dia mencoba membalas melalui WA, melalui email kepada orang tua dan teman-temannya, saudara-saudaranya. Kan biasa mungkin kita nanyakan orang tua ya, gimana kabarmu di sana atau bagaimana. Somehow, saya tahu Anda, orang tua dan saudara ini merasa dan teman-teman yang merasa ini pasti bukan anak ini nih, bukan dia nih. Kenapa? Karena sering kontak, betul nggak? Saya ada contoh, orang itu pasti punya ciri khas masing-masing. Misalnya ada orang yang membalas WA-nya itu dengan banyak emoji atau membalas WA-nya dengan singkat. Kalau saya jarang sekali membalas, saya paling nggak suka ngeteks, dan kalau saya balas, Anda cerita memanjang melebar meluas kali tinggi, saya cuma balasnya iya atau tidak. Sesimpel itu. Jadi mereka suka kesel sama saya. Kenapa sih kamu balasnya singkat banget gitu loh, ya? Karena itu the way I communicate. Jadi kalau orang biasa kenal sama saya, biasa berkomunikasi, mereka akan ngerti. Ini yang balas ini dia apa bukan? Pasti punya feeling, betul nggak? Ini kayaknya bukan anak gue nih. Lalu mereka suruh dong call 911, mereka telepon polisi untuk ngecek apartemen anaknya. Betul, anaknya telah mati dan telah dibunuh. Nah, begitu juga kalau ketika saya membaca Quran, karena kita ngerti benar aslinya bagaimana Tuhan bicara di dalam Alkitab. Saya begitu baca langsung ngerti, nggak mungkin ini Tuhan yang ngomong, betul? Yes. Tidak mungkin ada Tuhan berbicara begini nih. Demi buah tin, buah zaitun, demi kota Mekah dan anaknya. Ini nggak mungkin Tuhan ngomong gitu. Demi kuda yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Lalu ketika saya berdialog dengan Muslim, salah satu Muslim namanya Pak Sumarlin, ya, dia bilang gini, Bu Sofi, untuk Anda bisa mengerti keindahan Al-Quran, Anda harus tahu bahasa aslinya. Pada waktu itu saya nggak ngerti, kenapa saya harus tahu bahasa aslinya? Yang penting buat saya adalah mengerti inti pesan di dalam Quran ini apa. Lalu setelah saya menyelidiki Al-Quran, setelah saya membaca, ternyata Al-Quran itu 85,9% dari 6.600 something ayat. 85,9% itu isinya adalah prosa berirama atau sajak, betul nggak? Bu Sopi, sebentar Bu Sopi. Ini ada anak api namanya Paris, dia bilang Oten penakut karena biblosnya karangan. Mau kubuktikan Quranmu karangan. Ya naik aja. Yang penting kau naik sini. Ya aku turunin satu orang di sini. Maaf Pak CII, saya turunkan dulu. Kita kasih tempat di sini untuk anak api. Iya, apa? Aku tadi udah ngomong kan. Kalau ada yang naik, ya. Aduh, kok udah kepencet. Maaf Pak. Oke. Iya, belum apa-apa. Saya semangat banget kalau lihat anak api. Coba. Ya, naik aja. Panggil aja orang-orang api. Naik sini. Kau pakai logo-logo api gitu. Wah, kau naik ke sini. Tapi dia ini apa? Mau dijambak nggak bisa karena dia private akunnya. Nah, itulah. Naiklah. Bikin permintaan. Kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh bahwa Al-Quran yang ada sekarang, Faris, anak api laknatullah, dengar baik-baik. Mushafmu yang ada sekarang, ya, ini kalau kau nggak terima, kau naik bantah di sini. Itu kadang-kadang ada 2 ayat yang digabung menjadi 1 ayat. Ya, saya kasih contoh misalkan. Nah, perhatikan baik-baik. Kita buka ayat yang katanya paling terakhir turun. Apa yang paling terakhir turun? Al-Maidah ayat 3. Kabur kayaknya si Faris itu. Kabur anak api. Nah, nggak apa-apa, dia kabur juga nggak masalah. Al-Maidah ayat 3. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini dikatakan, gini bunyi ayatnya. Nggak akan tahu yang mana yang kau maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 3. Belum selesai loh CPI, pertanyaan gue belum selesai loh. Pertanyaan gua yang kedua buat Enggak, kamu. saya ini Bu. Hah? Ya. Pertanyaan gua. Ya, sekalian mau ku jawab itu Bu Sofi, mau ku jawab yang pertama. Iya, satu ya. Pertama, kenapa
Quran itu isinya prosa atau prosa berirama atau syair, sajak pantun, ya. Kemudian yang kedua, gue mau tanya, kenapa di dalam Quran kok mereka kan mengatakan malaikat Jibril mendiktekan Quran kepada Muhammad, betul? Kenapa di dalam Quran tidak ada yang berani mengklaim datanglah firman Tuhan kepadaku atau berfirmanlah Tuhan kepada Muhammad? Betul nggak? Sehingga dalam Quran itu nggak ngerti siapa berbicara kepada siapa, subjeknya siapa, objeknya siapa, berbicara kepada siapa tuh nggak ngerti. Kalau kita baca Alkitab, semua itu pasti berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Abraham, betul? Atau datanglah firman Tuhan kepada aku, begitu kata Nabi Yeskiel. Kenapa di dalam Quran nggak ada seperti itu? Ayo coba jawab Muslim. Oke, saya sapa dulu teman ini Muslim ini. Shalom. Iya bang. Iya, abang Islam kan? Iya Islam. Oke. Sebentar Bu Sofi ya. Sebentar Bu Sofi. Abang sering baca Al-Quran nggak bang? Bang, ke yang lain dulu. Saya lagi makan jadi saya simak dulu. Nanti setelah itu baru saya. Ya udah kau turun aja dulu ah. Nanti kau sudah makan baru naik ya. Siapa tahu ada saudara-saudaramu yang mau naik. Begini Bu Sofi, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh mengenai tadi tentang ayat yang tidak beraturan, itu betul. Itu betul. Ini saya kasih contoh yang agak lucu ini. Misalkan contoh Al-Maidah ayat 3. Ya, Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, perhatikan baik-baik sambungannya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas. Nah ini, wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman itturra fi mukhmasatin ghayra mutajanifil li ithim fa innallaha ghafurur rahim. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Ini ayat ini dua ayat yang digabung. Pertama, ya, di situ di kalimat atasnya itu dia berbicara tentang makanan halal haram. Ya, hurrimat alaikum, telah diharamkan bagi kalian maitatu. Ya, apa itu maitatu? Bangkai. Waddamu dan darah. Walahmul khinzir dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sembelihan-sembelihan yang tidak disembelih dengan nama Tuhan. Nah, terus yang berikutnya yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kan begitu terjemahan di atasnya, ya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan mengundi nasib dengan anak panah atau azlam. Ya, azlam itu anak panah. Nah, itulah perbuatan fasik, katanya begitu. Nah, di situ dikatakan pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Bayangkan, dari makanan halal haram tiba-tiba bicara tentang orang kafir. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Lalu disambung, al-yauma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana mungkin makanan halal haram bicara tentang seafood, bicara tentang cemilan, bicara tentang restoran, bicara tentang dapur, ditutup dengan penyempurnaan agama. Itu satu. Itu jelas ya. Jadi ini adalah dua ayat yang digabung menjadi satu, diturunkan di tempat yang berbeda. Ya, ditulis di tempat yang berbeda. Yang kedua, saya kasih contoh lagi, misalkan Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Perhatikan baik-baik. Ini juga dua ayat yang sebenarnya berbeda disatukan dalam satu ayat. Pertama, kita kaji dari ilmu tata bahasa ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ini ayat pertama sebenarnya. Di Al-Ahzab 33 ini. Stop sebenarnya sampai di situ. Kenapa? Karena ini ada dua konteks yang berbeda. Yang di atas itu menggunakan domir kunna. Yang artinya itu adalah kata ganti orang kedua perempuan. Muannas, jamak dia. Ya, kunna, dia kalimat jamak tapi kata ganti orang kedua perempuan. Jadi artinya itu kalian. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di dalam rumah kalian. Ya, itu konteksnya satu. Tinggallah kalian di dalam rumah kalian dan jangan bertabarruj. Seperti tabarusnya jahiliyah. Terus di frasa berikutnya, di situ tiba-tiba berubah domirnya atau objeknya kepada kata ganti jamak orang kedua kepada laki-laki semua menjadi kum. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan mensucikanmu sesuci-sucinya. Ternyata kalau merujuk kepada ini, kenapa saya tahu bahwa ini dua ayat yang disatukan? Karena kalau kita merujuk kepada asbabun nuzulnya di dalam riwayat Muslim, di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah dari Ummu Salamah dan dari Aisyah, ternyata ayat ini turun di rumah Ummu Salamah dan di situ tidak ada semua istri Nabi, yang ada cuma Ummu Salamah doang. Karena rumahnya yang dipakai, tetapi di atasnya mengatakan wa qarna fi buyutikunna. Seakan-akan semua istri Nabi ada di situ. Nah, gitu. Jadi betul kata Bu Sofi tadi, kenapa ayatnya ini suka nggak nyambung-nyambung? Kadang dalam satu ayat kalimat atasnya dengan bawahnya kok nggak nyambung. Ya betul. Ya betul itu Bu Sofi. Karena emang udah diacak-acak fakta hasil penelitian yang pernah dipresentasikan sama Profesor Dr. Mun'im Sirri, seorang dia sarjana Muslim Barat ya, dari kesarjanaan Barat, meneliti Al-Quran bahwa ternyata Al-Quran terakhir dikanonisasi 1924, masa akhir kerajaan dari Turki Utsmani. Padahal sama-sama Utsmani, Mushaf Utsman namanya, Utsmani, sama-sama Mushaf Utsmani, tetapi ada penyamaan bacaan di situ. Terus ada juga riwayat yang mengatakan, misalkan pendapat Ibnu Katsir, 6.666 ayat Al-Quran, tapi kalau dihitung nggak nyampe 6.200 berapa itu, harus saya hitung, itu saya lupa lagi. 236. Ya gitu loh. Itu Bu Sofi kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, yang saya perhatikan akhir-akhir ini, di mana perdebatan lintas agama itu terus terjadi di media-media sosial. Dan saya melihat teman-teman kita Muslim ini terbiasa untuk menyerang tanpa melihat ke dalam diri mereka sendiri bahwa ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh debater-debater Kristen untuk memberikan serangan balik. Tetapi yang kita lihat biasanya ketika debater-debater Kristen melakukan serangan balik, maka mereka akan merasa paling tersakiti, merasa terzolimi karena diserang. Inilah yang tidak adil yang saya perhatikan teman-teman ya. Coba saja lihat di TikTok, di Facebook, dan juga di YouTube. Ketika kita melakukan serangan balik, maka mereka akan berteriak bahwa ini penistaan agama. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki kedewasaan dalam berdebat, dalam berdialog, dalam berdiskusi. Tidak punya kemampuan itu. Tetapi merasa paling kuat untuk menyerang orang lain, iman orang lain. Itu yang sering terjadi. Baru-baru ini saya melihat debat antara Pak Esther Soro dan Ustadz Ahmad Kainama. Itu debat yang tidak ada isi. Di mana formatnya sebenarnya bukan debat, tetapi kelas kuliah.
di mana Bapak Esra Soru sedang memberikan kuliah singkat, tidak singkat ya karena itu hampir 4 jaman, kuliah kepada Ustadz Ahmad Kainama dan teman-temannya. Dan yang paling lucu adalah yang bertanya di sesi debat itu hampir semua adalah para mualaf-mualaf. Tapi teman-teman tahu enggak? Sangat lucu karena pertanyaan-pertanyaan itu ya tidak ada yang berbobot. Mereka berusaha untuk bertanya kepada Bapak Esra Soru pada waktu itu dan menempatkan diri sebagai orang yang ahli dan sangat paham tentang kekristenan. Padahal dari kualitas pertanyaannya saja tidak ada isi apa-apa. Apalagi bosnya, Ustadz Ahmad Kainama. Apa yang teman-teman dapatkan dari debat waktu itu? Tidak ada. Karena argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama itu sangat-sangat gimana ya? Tidak dibutuhkan sih argumentasi-argumentasi yang disampaikan itu. Itu menurut saya. Jadi makanya saya menilai bahwa Pak Esra seperti dosen, Ustadz Ahmad Kainama seperti mahasiswa baru tapi tingkat 1. Jadi kalau mahasiswa baru tingkat 1 itu biasanya baru baca 1 lembar, dia berlagak seakan-akan dia sudah membaca ribuan buku. Mahasiswa tingkat 1. Nah itu yang saya lihat saya perhatikan dari Ustadz Ahmad Kainama. Mereka berdebat soal historical Jesus ya. Tapi bahan-bahan yang dibawakan oleh Ahmad Kainama tidak ada muatan historisnya sama sekali. Tapi hal-hal yang sifatnya itu tafsiran. Dan inilah kekonyolan yang mereka pertontonkan akhir-akhir ini. Semua polemik-polemik Muslim hampir melakukan hal yang sama. Apalagi mereka yang diberikan panggung oleh umat Muslim. Dan bayangkan ya, dia pindah dari Kristen ke Islam. Dengan pemahaman yang sangat minim, diberikan panggung oleh teman-teman Muslim kepada para mualaf-mualaf itu untuk berbicara. Jadi dalam ceramah-ceramah mereka itu bukan lagi mereka berbicara tentang pemahaman mereka terkait Al-Quran dan hadis. Mereka tidak membicarakan itu, tapi mereka malah membicarakan Kristen, keyakinan mereka yang terdahulu. Ini kan lucu teman-teman. Seharusnya mereka memaparkan apa alasan yang mendasar mereka memeluk Islam. Mereka harus menyampaikan itu. Kemudian, untuk apa mereka membicarakan hal yang lama, iman mereka yang lama, yang mereka tidak lagi berada di sana. Untuk apa dibicarakan itu? Jadi saya melihat bahwa ya itulah kualitas-kualitas para mualaf-mualaf itu. Yang sekarang mereka berlagak menjadi pahlawan-pahlawannya Muslim. Tidak apa-apa teman-teman. Saya secara pribadi tidak mempersoalkan itu. Hanya saya mau menjelaskan bahwa jika teman-teman para mualaf itu mau tampil di publik untuk berdiskusi atau berdialog, persiapkan diri teman-teman baik-baik. Jangan punya pemahaman yang sangat-sangat minim, tetapi kalian mau menantang berdebat dengan orang-orang seperti Pak Esra Soru, Pak Bambang Nursena, Pak Deki Ngada, Bu Sofiatul. Bukan kelas kalian teman-teman. Karena kalian waktu masih Kristen, kalian bukan siapa-siapa. Tidak pernah mendalami benar-benar iman Kristen. Tiba-tiba kalian meninggalkan Kristen dan kalian berlagak, kalian memahami segalanya. Inilah awal kejatuhan teman-teman. Baik teman-teman semuanya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terus dukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati.